Jan Christoph Duda berhasil menempatkan satu tempat pada babak playoff Champion Chess Tour tahun 2025. Di game ini, Duda berhadapan dengan Grandmaster Belanda, Benjamin Book. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, pembukaan Italia. Book menjawab dengan gajah C5, Gioco Piano, dan Jan Christoph Duda langsung rokade pada posisi ini. Setelah kuda F6 menyerang pion, maka benteng E1 menjaga pion. Lalu D6 mempersiapkan gajah untuk menyerang. Di posisi ini, Duda mendorong C3, persiapan dorongan pion ke petak D4. Hitam langsung rokade, kemudian gajah terlebih dahulu mundur ke petak B3. Benjamin Book kemudian mendorong A6, membuka ruang bagi gajah untuk mundur. Lalu Duda mendorong D4. Gajah mundur. Setelah itu, pion H3. Langkah profilaksis, mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Benjamin Book merespon dengan H6. Tujuan yang sama, langkah profilaksis, mencegah gajah memberikan pining pada kuda. Di posisi ini, Jan Christoph Duda memainkan sebuah langkah jebakan, gajah E3, membiarkan kuda untuk makan pion. Ini adalah pion beracun. Bagaimana jika kuda makan pion? Maka analisa engine menunjukkan bahwa putih begitu unggul karena ada balasan D5, menyerang kuda dan juga gajah. Ada dua pilihan untuk hitam. Apabila gajah makan gajah, maka benteng makan gajah. Kedua kuda terancam. Setelah langkah terbaik kuda makan pion, maka raja makan kuda. Meskipun kuda mundur ke petak E7, putih akan menang kualitas. Terlihat bahwa putih masih punya yang perwira, sedangkan hitam hanya punya 5. Bagaimana jika di posisi ini kuda langsung mundur? Maka gajah makan gajah. Kuda terancam. Apabila kuda lari, gajah mundur. Apabila benteng makan kuda, maka kuda jatuh. Lagi-lagi, putih menang satu perwira. Tentu saja, Benjamin Book tidak tergoda dengan pion beracun. Di posisi ini, dia mengaktifkan benteng ke petak E8, lalu kuda B ke petak D2. Kemudian, terjadi pertukaran pion. Duda mengambil dengan gajah. Setelah itu, kuda makan gajah, pion makan kuda. Jan Christoph Duda berhasil menempatkan 2 pion pada petak center. Permainan kemudian berlanjut dengan B5 dan menteri C2. Setelah gajah fianchetto, maka benteng A ditempatkan ke petak D1. Menurut engine, posisi ini kembali seimbang. Benjamin Book kemudian mendorong pion ke petak C5, lalu pion makan pion. Setelah itu, pion makan pion, mengancam untuk mengurung gajah. Di posisi ini, Jan Christoph Duda berhasil menemukan langkah terbaik. Dorongan pion ke petak E5, menyerang kuda. Kuda kemudian lari ke petak D5, sekarang ancaman untuk mengurung gajah. Namun, Duda tidak menyelamatkan gajah ataupun menukarnya dengan kuda, tetapi dia memilih kuda ke petak E4. Terlihat jelas di full sembar bahwa hitam langsung unggul. Benjamin Book berhasil menemukan langkah terbaik, C4. Gajah terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Jan Christoph Duda menyerang balik dengan kuda D6. Gajah dan benteng terancam. Di posisi ini, menurut engine, menteri ke petak D7 adalah langkah terbaik yang harus dimainkan oleh hitam. Akan tetapi, Benjamin Book memainkan langkah yang tidak tepat. Pion makan pion, menyerang menteri, dan menteri makan pion.
kuda dan benteng tetap terancam. Meskipun masih punya 5 menit untuk berpikir, Benjamin Book lagi-lagi gagal menemukan langkah terbaik. Di posisi ini, benteng seharusnya makan pion, menurut engine. Namun, Benjamin Book menyempatkan menterinya di petak B6. Jan-Christophe Duda langsung menghukum kesalahan ini dengan langkah terbaik. Benteng makan kuda. Benjamin Book mengambil pion, skak, namun raja lari ke petak H1. Setelah itu, gajah makan benteng, namun setelah menteri makan gajah, benteng dan pion F7 terancam. Benjamin Book menempatkan bentengnya di petak F8, melarikan diri sambil menjaga pion. Namun Duda lagi-lagi memainkan langkah yang begitu indah. Kuda makan pion. Jika benteng makan kuda, maka benteng A akan jatuh. Oleh karena itu, raja lari ke petak H7. Setelah itu, menteri mengejar raja. Raja kemudian mundur kembali ke petak G8, namun Duda memainkan langkah brilian. Kuda makan pion. Setelah pion makan kuda, menteri G6, skak, raja H8, menteri makan pion, raja ke-8, dan benteng ke petak E4. Jan-Christophe Duda memanfaatkan raja hitam yang sudah setengah telanjang. Di posisi ini, pertahanan hitam betul-betul bapuk dan dia hanya bisa lari ke petak F7. Apabila hitam memainkan langkah pertukaran pengorbanan benteng makan kuda, maka benteng ke petak G4, skak. Posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Raja hanya bisa lari ke petak F7. Setelah itu, benteng G7, skak, raja E8, lalu menteri E6. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Meskipun raja ke petak F8, maka menteri E7 dan skakmat. Kita kembali pada game sesungguhnya. Oleh karena itu, di posisi ini, dengan terpaksa, Benjamin Book memainkan menteri ke petak G3, langkah terbaik. Benteng kemudian menyerang raja dan juga menteri, skakster. Menteri makan benteng, pion makan menteri. Dan terjadi pertempuran antara menteri dan kuda melawan 2 benteng dan gajah. Benjamin Book kemudian memainkan benteng F7 mengancam skakster. Olehnya itu, menteri G6, skak, benteng serang menteri, tetapi menteri kembali menyerang raja. Setelah raja ke petak H8, raja H2. Benjamin Book kemudian mengaktifkan benteng yang lain mengontrol lajur F. Lalu raja G3 dijawab dengan gajah E3. Setelah itu, B4. Dengan langkah ini maka Duda menghentikan laju pion hitam. Permainan kemudian berlanjut. Benjamin Book menyerang raja. Setelah raja ke petak F2, benteng C7 mengancam skak pada langkah selanjutnya. Olehnya itu, menteri G6 mengontrol petak C2 sekaligus persiapan mendorong pion bebas. Di posisi ini, gajah tidak makan pion karena ada ancaman menteri skak dan juga akan menyerang gajah yang tadinya mengambil pion. Olehnya itu, hitam mencoba dengan benteng C3. Setelah itu, Duda mendorong pion bebas. Gajah skak, raja G3, gajah kembali skak, lalu raja H4. Benjamin Book kemudian menarik mundur bentengnya ke petak C7. Ancaman skak yang bisa membuat putih kehilangan menteri. Olehnya itu, G5 membuka luft atau ruang pelarian bagi raja. Benteng kemudian menyerang menteri, tetapi menteri mundur E4. Lalu, gajah mundur D6. Di posisi ini, Duda menempatkan kudanya di petak E5, mengancam forking. Benjamin Book mengabaikan. Dia memilih gajah E7, dan Duda melanjutkan rencananya. Kuda G6, skak, benteng makan kuda,
menteri makan benteng. Setelah itu, Benjamin Book berharap Duda membuat kesalahan. Dia mendorong A5, tetapi Duda makan pion. Setelah itu B4 dan pion A6. Benjamin Book lagi-lagi berharap Duda slip mouse. Dia mendorong B3, mempersiapkan pion untuk promosi. Tentu saja, menteri ke petak H6 terlebih dahulu terjadi. Raja G8 dan menteri makan benteng, skak. Gajah makan menteri. Setelah itu, pion makan pion. Gajah berhadapan dengan 5 pion. Benjamin Book memainkan gajah C5, mencoba menghentikan laju pion bebas, tetapi Duda mendorong G6. Benjamin Book coba mendekati pion G, dan di posisi ini Duda mengorbankan pion A. Benjamin Book sempat mengambil pion. Setelah itu, Duda mendorong E7. Selangkah lagi akan promosi. Raja tidak bisa berbuat apa-apa. Benjamin Book belum menyerah. Dia mencoba untuk menyerang raja, namun setelah raja ke petak G4, akhirnya hitam menyerah. Bagaimanapun juga, pion E tidak bisa dihentikan untuk promosi.